Apa yang terpikir oleh kalian ketika mendengar kata Kalimantan? Mungkin stigma serta stereotip itu yang tergambar di benak kalian bisa jadi lain. Daripada berspekulasi tanpa tahu faktanya, mari ikuti kami menyelami realita yang bersemayam di tanah Kalimantan. Penjelajahan kami dimulai sedari Yogyakarta. Bersama 21 orang dengan latar belakang serta orientasi yang berbeda, bersatu untuk tujuan yang sama, membersamai masyarakat. Arena jelajah Sungai Kakap kali ini terbagi menjadi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Kakap dan Kecamatan Rasojaya. Dari 2 kecamatan tersebut, tim kami tersebar lagi menjadi 3 tim kecil dengan 7 orang di tiap desanya. Kala menjejakkan langkah pertama, kami sudah disambut hangat oleh masyarakat setempat. Komunikasi dan koordinasi sesampainya di lokasi segera kami lakukan. Harapannya, hal-hal yang kami diskusikan jauh hari sebelum berangkat dapat lebih rigid dan konkret. Selain itu, usaha untuk kenal lebih dekat dengan masyarakat juga penting untuk dilakukan. Desa Punggur Kapuas, sebuah desa transmigrasi yang berlokasi di hilir Sungai Kapuas. Punggur Kapuas merupakan pemekaran dari Desa Punggur Besar yang telah direncanakan sejak tahun 2009 dan diresmikan 3 tahun setelahnya. Potensi yang dimiliki oleh desa seluas 2.883 hektar adalah kelapa, nipah, dan langsat. Dari potensi tersebut, mayoritas masyarakat bermata pencarian mulai dari pedagang, petani, hingga nelayan. Karena merupakan daerah transmigrasi, keadaan sosial masyarakat amat majemuk. Hal tersebut tercermin dari beragamnya suku, agama, dan ras seperti suku Dayak, Bugis, Melayu, Jawa, dan Tionghoa yang sehari-hari hidup bersama dan bertenggang rasa. Bergeser sedikit menyusuri Sungai Kapuas ke arah laut, sampailah kita di Desa Sungai Kakap yang merupakan ibu kota dari Kecamatan Sungai Kakap. Komoditas perikanan menjadi potensi utama yang dimiliki oleh Desa Sungai Kakap. Selain perikanan, komoditas pertanian yang menjadi potensi adalah tanaman kelapa dan tebu. Geografis Desa Sungai Kakap yang berada di tepi Sungai Kapuas dan berbatasan dengan Laut Natuna menjadikan masyarakat Desa Sungai Kakap mayoritas bermata pencarian sebagai nelayan. Selain menjadi nelayan, masyarakat Desa Sungai Kakap juga bermata pencarian sebagai petani, pedagang, dan buruh. Selain potensi perikanan, Desa Sungai Kakap juga memiliki potensi pariwisata yang menarik untuk dikunjungi wisatawan baik lokal maupun internasional. Destinasi wisata andalan dari Sungai Kakap adalah wisata Kelenteng Tengah Laut. Beralih ke kecamatan lain, yaitu Kecamatan Rasojaya, tepatnya di Desa Pematang 7. Berbicara tentang sejarah, nama Pematang 7 terdiri dari gabungan 2 kata, yaitu pematang dan 7. Pematang adalah gundukan tanah yang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya yang terdiri dari tanah berpasir. 7 adalah jumlah yang menunjukkan banyaknya benda. Pada tahun 1950, wilayah Pematang 7 masih termasuk wilayah Desa Rasojaya Umum Kecamatan Sungai Kakap. Dengan berbagai perjuangan yang dimulai dari tahun 2002 hingga 2005, mulai dari pemekaran kecamatan, diikuti dengan pemekaran desa, maka mulai tanggal 18 April 2005, Desa Pematang 7 terbentuk.
Desa ini menjadi salah satu penempatan transmigrasi. Desa Pematang 7 menjadi sasaran pengembangan pertanian dan penghasil pangan di Kabupaten Kuburaya yang memproduksi tanaman hortikultura seperti sayur mayur berupa kacang panjang, timun, bayam, dan lain-lain. Di samping itu, terdapat peternakan sapi dalam skala kecil, memiliki kelompok tani, serta memiliki potensi perikanan air tawar yang melimpah karena letaknya berada di tepian Sungai Kapuas. Secara garis besar, pelaksanaan program kerja dibagi menjadi 4, yaitu sosialisasi kepada anak sekolah, sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan kesehatan masyarakat, dan inovasi fasilitas desa. Program-program tersebut berlandaskan 4 klaster keilmuan mahasiswa, yaitu agro, sains teknologi, sosial humaniora, dan medika. Program sosialisasi ke sekolah-sekolah bertujuan memberikan edukasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada siswa di berbagai jenjang pendidikan. Selain itu, program-program ini dapat mendorong keterlibatan aktif siswa dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Sosialisasi tak hanya terpusat pada siswa dan sekolah. Ranah yang lebih luas dalam kehidupan desa juga termasuk di dalamnya. Berbagai lini kemasyarakatan dan struktural juga diperhatikan, seperti ekonomi masyarakat mikro, kecil, dan menengah, pengolahan potensi lokal sektor pertanian dan peternakan, administrasi internal desa, dan lain sebagainya. Terkait kesehatan masyarakat juga tak luput dari radar Swasai Kakap. Berbagai praktik dalam memeriksa kesehatan masyarakat diupayakan semaksimal mungkin untuk dapat melihat kondisi kesehatan sekitar. Tak pelak, mulai dari pemeriksaan kesehatan balita hingga masyarakat umum dilakukan. Istilah mencegah lebih baik daripada mengobati juga tak lupa ada dipikirkan. Oleh karena itu, berbagai sosialisasi terkait kesehatan ibu hamil, edukasi terkait sikat gigi, dan edukasi pola-pola hidup bersih lainnya. Saat masyarakat mapan dengan kesehatan, ekonomi, serta pendidikan, inovasi pada fasilitas desa dapat segera dilakukan. Dimulai dari pembaharuan terhadap peta daerah sekitar, tentu banyak indikator yang masuk ke dalam peta untuk menambah insight dan kesadaran masyarakat. Selain itu, upaya penjernihan air melalui filtrasi juga dilakukan. Berawal dari keresahan akan air bersih untuk mandi, cuci, dan kakus. Harapannya, usaha tersebut dapat dilakukan sampai ke tahap konsumsi sehari-hari. Genap sudah 50 hari Swasai Kakap berada di tanah Kalimantan. Potret kehidupan dan realita telah terserap sedemikian rupa. Segala harapan dan perjumpaan, kini semua menjelma menjadi kenangan. Kami akan pergi, usai sudah pertemuan dan pembelajaran kami. Dengan ini, penjelajahan Swasai Kakap 2024 resmi berakhir.